kali ini kita mau datang lagi kepada Tuhan, amin. Karena 1 minggu jatahnya gak cuma 1 kali, berkali-kali pun kita datang ibadah, yang penting Tuhan juga hadir, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, saat kami datang ke tempat ini kami bertemu Engkau. Mari lawat setiap kami datang dengan tidak yang biasa, tapi datang dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu. Glory, glory bagi Kau, Raja di atas segala raja. Glory, glory, hallelujah. Saya undang bangkit berdiri, katakan glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Jesus. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Kami mau bawa kemenangan kami di tahun ini Tuhan. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Kami akan melalui hari-hari berikutnya bersama Engkau, Raja di atas segala raja. Glory, glory, hallelujah. Jesus. Yeah. Glory, glory, Di dalam firman Tuhan setiap ada kemenangan akan menyanyikan lagu glory, glory, haleluya. Kita nggak akan tahu tahun depan seperti apa. Hari ini adalah ibadah terakhir di tahun ini. Tapi kita mau bilang glory, glory, haleluya. Apapun yang akan terjadi di depan kami di tahun 2022 nanti Tuhan.
Kami mau bilang kami lebih daripada pemenang. Apapun yang akan terjadi kami tidak tahu. Tapi kami tahu siapa yang kami sembah. Siapa yang kami tinggikan dan pada siapa kami percayakan hidup kita. Mari katakan pagi hari dengan segenap hatimu. Glory, glory, haleluya. Tanda kemenangan jadi bagian kita. Karena ada Tuhan yang luar biasa memberikan kemenangan buat kita. Ya, kita mau bilang glory, 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 haleluya. Yes, haleluya. Puji, mari angkat tanganmu, katakan glory. Yesus, kami berserah. Haleluya. Biar apa siapa datang pada yang jelek. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan glory, 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 Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau selalu berkata glory, glory, haleluya. Karena itu adalah kemenangan kami bersama dengan Engkau. Banyak hal yang kami gak akan tahu di depan sana. Tapi kami tahu Tuhan tangan-Mu yang kuat itu yang akan terus pegangin hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan tidak akan sia-sia orang yang datang menghadap kepada Engkau. Engkau dekat dengan kami bahkan lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Engkau mengerti apa yang menjadi kerinduan dan doa kami. Biar jadi seperti yang Engkau mau. Hadirlah dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena saat Tuhan hadir ada kuasa yang dicurahkan, ada mujizat yang dinyatakan, ada doa-doa yang terjawab. Jadi seperti yang Tuhan mau. Kami siap memuji Tuhan, Raja di atas segala raja, dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan? Amin. Katakan? Amin. Sekali lagi katakan? Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Yuk, boleh lihat kiri
kiri kanannya. Kasih senyum yang manis. Amin. Nyanyi glory. Nyanyi glory. Yeay. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Hey. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari serukan. Hey. Hey, oh Yesus Raja. Oh mari serukan. Serukan. Bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Yesus Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Yes. Amin. Sukacita. Hey, glory, glory, hey. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Sembah Tuhan. Yes. Glory, hey. Ya, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan. Serukan, hey, serukan. Oh Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan. Hey, oh Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan. Yes, oh Yesus Raja. Mari rayakan. Kalau mau serukan kita serukan sama-sama, amin. Coba ya. Mari serukan. Mari serukan. Ini buat Tuhan. Jadi kasih yang semangat, katakan bahwa kita lebih daripada pemenang, amin. Mari serukan. Kita bikin 2 kali biar lebih semangat. Mari serukan. Hey hey. Ya. 1, 2, 3. Mari serukan. Hey hey. Bisa ya? Yuk, mari serukan. Serukan. Hey hey. Bahwa Yesus Yeay. Bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Hey. Lagi ya, sekali lagi mari serukan. Mari serukan. Hey hey. Oh mari serukan. Serukan bahwa Yesus Raja. Mari serukan. Serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Ini adalah ibadah kita yang terakhir di tahun ini. Tapi kita mau percaya sama Tuhan bahwa apapun yang di belakang kita, kita mau berdiri terus berjalan bersama Tuhan. Melupakan apa yang di belakang kita karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, nanti akan dinyanyikan oleh anak. Silakan maju ke depan, nanti kita belajar sama-sama lagu ini.
bangkit berdiri, kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Yesus. Sembah dan Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib dan heran. Patut kami sembah di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya sungguh kepadamu. Kami yakin sungguh kepadamu bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Sebab itu tolong kepada kami Bapa, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata buat kami Tuhan. Karena kami mau mendengar isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Kami tidak mau mendengar konsep dan pikiran manusia ya Bapa, tetapi Engkau menolong kepada kami semua ya Tuhan. Oh, khususnya kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu. Kuduskan pikiran dan hati hamba Tuhan. Kuduskan mulut hamba ya Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba ini, biarlah itu merupakan firman yang menguatkan iman kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Allah yang baik. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Engkau sendiri akan bersabda buat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan. Tadi dikatakan ini adalah hari Minggu terakhir dari tahun 2021 untuk kita beribadah. Luar biasa, kita masih bisa berkumpul bersama-sama, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa ini semua bukan karena kuat dan gagah atau kehebatan manusia, tetapi ini adalah karena kasih Tuhan yang Dia nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul, Mengapa Orang Kristen Merayakan Natal. Saudara, ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Kenapa? Mengapa orang Kristen itu merayakan Natal? Saudara yang kekasih, kalau kita melihat bahwa memang perayaan Natal itu bukan saja dirayakan pada tanggal 25 Desember. Ada yang sudah merayakan Natal awal Desember, tanggal 1 sudah ada yang merayakan Natal. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa ini terjadi oleh karena keyakinan seseorang
Kalau kita lihat gereja-gereja di Timur Tengah, khususnya Ortodok Koptik, itu mereka tidak merayakan Natal di dalam bulan Desember. Seperti gereja di Mesir yang saya dengan Pak Okia, dengan Ibu pernah mendatangi gereja itu. Mereka tidak merayakan Natalnya tanggal 25 Desember, tetapi bulan Januari. Ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 7. Kenapa? Karena keyakinan mereka. Saudara yang dalam Tuhan, apakah ini salah? Tentu saja tidak. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam masyarakat pun timbul bermacam-macam polemik di dalam hal ini. Coba kita lihat dulu ayatnya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Di dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya, kemarin sudah dibacakan juga ayat ini. Lembaran sudah nempel susah. Coba tolong dibantu kalau bisa ditayangkan di sana. 2 ayat 11. Oh iya, udah dapat saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, hari ini itu kapan? Ini yang tidak jelas. Sebab itu tadi saya katakan banyak orang yang merayakan Natal mau tanggal 1, mau tanggal 5 Desember, mau tanggal 12 Desember, mau tanggal 25, mau tanggal 26, mau tanggal 27, mau bulan Januari tanggal 6 atau tanggal 7, itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang di dalam Alkitab tidak ada tanggal yang pasti, itu kita tahu. Firman Tuhan hanya berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pemahaman seperti ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Karena sebelum tanggal 25 yang lalu saya menerima WA dari beberapa macam pendapat mengenai hari Natal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir tanggal 25 Desember. Kenapa? Tidak mungkin. Karena bulan Desember itu adalah bulannya dingin. Padahal yang namanya gembala-gembala ada di padang. Itu tidak mungkin. Apakah itu betul atau tidak? Itu kan pendapat manusia. Saudara, tetapi ada yang mengatakan tanggal betul, tanggal 25 Desember. Kenapa? Dihitung dari kehamilan Elizabeth mengandung Yahya Pembaptis, itu dihitung karena waktu Maria mendatangi Elizabeth, saudaranya itu, dia sudah dalam keadaan mengandung Yesus. Dari situ dihitung. Dan itu waktu mengunjungi bulan April, berarti di dalam bulan Desember lah Yesus lahir. Itu perhitungan manusia. Saudara yang kekasih, ada lagi yang berpendapat berbeda. Yang mengatakan tanggal 25 itu bukan asli tanggal Tuhan Yesus. Itu orang Kristen niru. Niru apa? Hari Dewa Matahari katanya. Ya, saudara, buat kita itu gak mau peduli. Mau apakah tanggal 25 itu hari lahirnya si A, si B, si C. Buat kita tidak masalah itu. Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain, tidak berarti kalau kita merayakan Natal tanggal 25, sedangkan si A ulang tahunnya juga tanggal 25, kita merayakan ulang tahunnya dia. Tidak tentunya. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini kita harus mengerti bahwa kenapa banyak tanggal yang dipakai oleh orang Kristen untuk merayakan Natal. Karena sesungguhnya ini yang saudara perlu pahami, orang Kristen tidak merayakan tanggal. Orang Kristen merayakan peristiwa.
peristiwa kelahiran Yesus. Saudara yang kekasih, sebab itu kita mau merayakan tanggal berapa saja tidak ada masalah. Di Amerika orang sudah merayakan Natal itu tanggal bulan November, lebih maju lagi, nggak ada masalah. Karena memang sesungguhnya kita tidak tahu pasti. Ada yang berkata salah merayakan Natal itu, merayakan Natalnya ya. Seharusnya orang Kristen tidak merayakan Natal. Karena apa? Tidak ada perintah di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu harus merayakan Natal. Iya, saudara yang dalam Tuhan, dan saat ini, kalau tadi dikata judul firman Tuhan, mengapa orang Kristen merayakan Natal? Nah, kita mencoba membahasnya beberapa hal saja. Ya. Alasan-alasannya mengapa orang Kristen merayakan Natal. Yang pertama adalah mengapa orang Kristen merayakan Natal. Saudara, merayakan Natal betul tidak ada tanggal di dalam Alkitab ini. Tetapi juga tidak ada larangan di dalam Alkitab yang mengatakan jangan engkau rayakan hari lahir juru selamat. Tidak ada ayat yang seperti itu. Saudara yang kekasih, sebab itu walaupun tanggal 25 Desember tidak disebut di dalam Alkitab, kita tetap merayakannya. Saya ambil contoh misalnya, ketika umat Israel keluar dari negeri Mesir dipimpin oleh Yosua, mereka sampai di tepi sungai Yordan, dan pada waktu itu tidak ada jembatan untuk membawa umat Israel ke seberang yang lain dari sungai Yordan itu. Saudara yang kekasih, sampai akhirnya Yosua bergumul minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan berikan firman-Nya apa yang harus dilakukan oleh Yosua. Saudara, pada waktu mereka berhasil menyeberang, saudara tahu ceritanya ya, bahwa akhirnya air sungai Yordan itu menjadi kering, terbelah menjadi dua, sama seperti umat Israel baru keluar dari negeri Mesir di Laut Teberau, itu kurang lebih seperti itu, saudara. Dan pada waktu itu Yosua berkata, sekarang tiap suku ambil satu batu besar, kemudian bawa ke sungai itu, taruh di sungai. Orang Israel tanya, untuk apa Yosua? Kan kita udah nyebrang nih, kok perlu ada batu lagi di situ? Ini sebagai peringatan bahwa umat Israel menyeberang sungai Yordan tanpa jembatan, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang Israel memperingati peristiwa itu, salah tidak? Salah tidak menurut saudara? Salah tidak? Salah enggak? Tidak, karena tidak dilarang di dalam Alkitab. Saudara yang kekasih, jadi boleh, karena itu yang penting peringatan itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Kalau itu tidak terjadi, kalau itu sekedar pesta pora, ya salah. Kalau kita merayakan Natal dengan makan-makan, dengan minum-minum, dengan mabuk-mabukan, salah. Salah di hadapan Tuhan, pasti salah. Bukan itu. Kita merayakan Natal adalah untuk memuliakan namanya. Saya ambil contoh lagi. Ini tidak dari Alkitab. Bangsa Indonesia. Saudara-saudara pasti pernah belajar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tidak kata 17 Agustus? Ada tidak? Tidak ada. Tapi kenapa kita merayakan setiap tahun 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Republik Indonesia? Apakah itu salah? Tidak. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada. Saudara yang kekasih, ini salah satu ilustrasi ya. Nah, dengan demikian orang Kristen tidak merayakan Natal artinya. Orang Kristen merayakan peristiwa. Peristiwa yang bukan rekayasa manusia. Kenapa? Kenapa Natal itu bukan rekayasa manusia? Karena peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus
tercantum di dalam Alkitab. Kecuali kalau nggak ada ceritanya di dalam Alkitab, ya kita ngarang-ngarang, itu rekayasa manusia, itu berdosa kalau seperti itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu alasan yang pertama. Jadi tidak dilarang oleh Alkitab. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua, kenapa alasannya kenapa orang Kristen merayakan Natal? Natal itu merupakan satu peristiwa yang penting bagi iman Kristen. Saudara, buat apa kita merayakan Natal? Buat apa kita keluar dana cukup besar untuk perayaan Natal? Saudara yang dalam Tuhan, ini karena berkaitan dengan iman. Apapun biayanya, besarnya berapa, tidak ada masalah, asal berkaitan dengan iman. Saudara yang kekasih, sebab itu ada orang yang berkata, berapapun biayanya, asal jiwa diselamatkan, tidak ada masalah. Ya. Karena harga jiwa itu lebih dari biaya yang diperlukan. Nah, saudara, Natal peristiwa penting bagi iman Kristen. Kenapa penting? Karena Natal itu merupakan satu peristiwa kedatangan juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Itu peristiwa penting. Saudara, kalau kita perhatikan orang Yahudi itu merayakan Paskah. Kenapa sih orang Yahudi merayakan Paskah? Untuk apa? Untuk memperingati apa Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi? Orang Yahudi memperingati Paskah oleh karena mereka mengingat bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari perhambaan di negeri Mesir. Saudara, dan mereka rayakan itu. Saudara yang kekasih, jadi ini merupakan peristiwa yang penting. Kenapa? Karena Natal buat kita, buat iman orang Kristen, itu merupakan peristiwa kedatangan juru selamat, namanya aja juru selamat. Saudara, untuk apa dia datang ke dalam dunia ini? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sebab apa? Kalau tidak seperti itu, manusia itu akan mati di dalam dosanya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius 1. Di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke 21. Oh, sudah ada ya. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Siapa dia itu? Dia adalah Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, sebab itu kalau Yesus lahir di dalam dunia ini dalam wujud manusia, karena banyak orang yang gak mengerti. Saya baca di YouTube, ada yang membantah, termasuk orang Kristen sendiri loh, yang gak yakin namanya Tuhan itu bisa menjadi manusia. Aneh kalau dia mengenamakan dirinya itu Kristen, tapi gak yakin yang namanya Yesus itu pernah lahir sebagai manusia di dalam dunia ini. Aneh, buat saya itu suatu keanehan. Saudara yang kekasih, di dalam hal ini Yesus memang lahir sebagai manusia. Dan kita mengerti kenapa dia lahir sebagai manusia. Yang mau diselamatkan manusia kok. Jadi dia berbahasa seperti manusia. Dia makan makanan seperti manusia. Kalau dia makan beling, kuda lumping namanya. Bukan juru selamat. Kalau dia makan padi, kuda lumping juga namanya. Bukan juru selamat. Karena yang makan padi, makan beling, itu adalah kuda lumping. Tapi kalau yang namanya manusia, khususnya manusia Indonesia, makanannya nasi. Yesus juga manusia. Sebab itu dia makan seperti orang Yahudi, karena dia lahir dari orang Yahudi. Dia lahir dari orang Yahudi ini tidak berarti dia keturunan orang Yahudi, tidak. Firman Tuhan berkata bahwa
Maria mengandung Yesus itu bukan karena perbuatan laki-laki. Bukan karena dibuahi oleh benih laki-laki. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, Yesus itu dikandung oleh karena karya Roh Kudus. Ada yang mengatakan ini pendeta loh. Pendeta saya sendiri heran. Dia berkata begini, jangan menetapkan tanggal, menghitung Yesus itu lahir dikandung Maria 9 bulan. Dia itu Tuhan. Dia mau dikandung 1 bulan, mau dikandung 2 bulan, mau dikandung 3 bulan, gak ada urusan sama kita. Betul, pemikiran itu betul. Tetapi tolong diingat, Maria itu adalah manusia. Nah kalau dia baru hamil 1 bulan terus melahirkan, bingung gak dia? Bingung, ya, bingung. Saudara yang sekalian Tuhan, sebab itu semua yang ada pada Yesus dalam wujudnya sebagai manusia, ya manusia. Kita nggak usah merasa terkejut atau heran kenapa Yesus seperti itu. Ya karena dia lahir dari rahim manusia. Saudara yang kekasih, sehingga di dalam hal ini menjadi jelas buat kita. Kalau kita lihat lagi ya supaya menjadi lebih jelas. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 42. Injil Yohanes 4 ayat 42. Oh iya, sudah ada di sana ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub ketika bertemu dengan Yesus. Saudara, buat kita jadi jelas bahwa memang Yesus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia datang sebagai juru selamat untuk burung, dia akan tentu lahir dalam bentuk burung. Tidak seperti itu. Saudara, kemudian manusia yang mana yang diselamatkan? Apakah semua manusia diselamatkan? Saudara yang kekasih, tidak semua manusia itu diselamatkan. Yang diselamatkan itu adalah hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab itu Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, tiap-tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, kemudian dia juga berkata, percaya saja kalau tidak mengikuti perintahnya, tidak mengikuti firman-Nya, itu tidak ada artinya. Kenapa? Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara, jelas buat kita. Ya, jadi jangan pernah ragu merayakan Natal. Sebab pada waktu saya ikut perayaan Natal di sini, ada yang berkata, gereja itu nggak merayakan Natal. Oh, bukan urusan kita. Dia mau merayakan Natal atau tidak, bukan urusan kita. Pokoknya kita tetap percaya bahwa Natal perlu kita rayakan karena berkaitan dengan iman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa alasannya orang Kristen itu merayakan Natal? Yang ketiga, bukti bahwa Allah itu mengasihi manusia. Saudara lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sana ada kata-kata Allah kepada manusia bahwa Allah itu menjanjikan penebus. Allah itu akan membuat satu situasi tertentu sehingga terjadilah permusuhan antara keturunan wanita itu, dan kita jelas tahu itu siapa yang dimaksud. Saya tidak berkhotbah tentang ayat itu, hanya sekedar mengingatkan. Dan anak itu, ular itu akan mematuk tumitnya, tetapi anak itu akan meremukkan kepalanya. Itu jelas, yang dimaksud adalah Yesus sebagai juru selamat yang akan
mengalahkan iblis. Saudara yang kekasih, di sini menunjukkan jelas bahwa Allah itu memang tidak menghendaki manusia ciptaannya, karena tujuan Allah menciptakan manusia itu awalnya adalah baik, itu akan binasa oleh karena dosa. Kenapa? Roma 3 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Maut itu artinya mati, kematian. Kematian bukan kematian jasmani saja, tapi juga kematian secara roh kita. Rohani kita ikut mati. Dalam arti kata kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga selama dosa itu tidak diselesaikan. Selama dosa itu masih ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat juga di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Coba kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi itu 3 ayat 3:24 itu ya. Yang 6 ayat 23, yang 6. Yang Roma 6. Betul itu Roma. Betul ya? Oh betul ya. Oh, sebentar saya lihat langsung dari Alkitab saya. 6 ayat, iya betul. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jelas saudara, upah dosa itu adalah maut, karunia kekal itu kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau ayat ini saja kita baca, kita bisa jadi frustasi. Untung ada ayat Roma 3 ayat 24. Coba dilihat di dalam Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Ayat ini berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, karena kasih karunia. Kasih karunianya siapa? Kasih karunia Allah. Saudara dan saya telah dibenarkan. Kita bukan orang yang benar. Kita adalah orang yang sudah berdosa. Tetapi kemudian dosa kita diampuni, membuat kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan itu terjadi secara cuma-cuma. Gracio bahasa Yunaninya. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Itu karena penebusan Kristus Yesus. Oke, sekarang yang terakhir. Yang keempat. Banyak ya, tapi hari ini kan enggak mungkin kita bahas semuanya. Jadi 4 hal ini. Peristiwa Natal, kenapa kita rayakan? Karena merupakan kesempatan untuk bersaksi kepada dunia. Siapa sih yang dimaksud dengan dunia? Yang dimaksud dengan dunia adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang menolak Yesus di dalam hidupnya. Mereka yang masih berpikir bahwa keselamatan itu terjadi di luar Yesus. Saudara yang kekasih, kita harus tetap yakin. Apakah ini iman eksklusif? Iya, ini eksklusif. Jangan jadi orang eksklusif dong, itu kan gak baik. Kalau iman harus eksklusif. Tapi kalau kita sebagai manusia sosial, jangan eksklusif. Saudara, kita kenapa kita harus bergaul dengan sesama kita? Kalau eksklusif kita menyendiri, menjauhkan diri, enggak ada artinya. Saudara, tapi kalau iman harus eksklusif. Kenapa? Kalau tidak, iman kita itu bisa terpengaruh, bisa tercampur dengan pemikiran-pemikiran, dengan pemahaman-pemahaman, dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu berbahaya. Gak boleh. Dulu kita dengar istilah Yesus plus. Di samping percaya Yesus masih melakukan hal-hal tertentu. Itu tidak boleh terjadi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena tidak eksklusif. Menurut saya ya, menurut saya itu tidak eksklusif. Saudara yang dalam Tuhan,
Jadi untuk keimanan kita perlu eksklusif. Tetapi untuk pergaulan dengan sesama manusia kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Natal itu merupakan kesempatan buat kita bersaksi. Kenapa sih kok merupakan kesempatan buat kita bersaksi? Jangan lupa, ini seringkali dilupakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seringkali dilupakan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Apa yang kita lupakan? Saudara dan saya bukan saja dipanggil untuk diselamatkan, itu pasti. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi. Jangan lupa itu. Harus jadi saksi. Saudara, bagaimana menjadi saksi? Saya sudah pernah ceritakan. Namanya bersaksi itu bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan non kata-kata atau dengan perbuatan. Saudara, buat apa kalau kita bersaksi dengan kata-kata tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus? Masih ada hal-hal yang kita lakukan di luar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara yang kasih, sebab itu gak ada gunanya kalau seperti itu. Nah, apa betul sih saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya ini mempunyai tugas untuk bersaksi? Betul. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Yohanes 15 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Siapa yang berkata ini? Yesus sendiri. Saudara, sebab itu dia berkata hari ini kepada saudara dan saya, tetapi kamu harus bersaksi. Oke, kamu pasti selamat, karena aku menjadi juru selamatmu. Kira-kira Yesus berkata begitu. Tetapi jangan lupa, kamu juga harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa maksudnya? Saudara, berarti kita harus bersaksi tentang Yesus. Kamu murid-murid Yesus pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus. Tahu betul apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Apa yang Yesus lakukan kepada orang sakit. Apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang berbeban berat. Mereka tahu. Dan Tuhan minta supaya murid-muridnya ini menjadi saksi. Termasuk saudara dan saya sebagai murid Yesus zaman milenial ini. Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu penting ya jadi saksi. Saudara jangan pernah merasa jadi beban kalau saudara bersaksi. Tidak. Oh ini ngenakin pendeta dong, ini kan tugasnya pendeta. Enggak. Di sini kan enggak ditulis, tetapi kamu hai pendeta, enggak begitu. Tetapi kamu hai gembala, enggak begitu. Saudara, kamu di sini menunjukkan saudara dan saya, kita semua. Ya. Sebab itu saudara yang dalam Tuhan, ini harus kita lakukan. Coba kita lihat lagi di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 13. Injil Lukas 21 ayat 13 berkata demikian. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal yang mana sih? Kok Yesus berkata hal itu? Saudara, pengalaman kita. Kalau saudara baca perikopnya di dalam ayat ini adalah permulaan penderitaan. Jadi Yesus mengingatkan bahwa sebagai murid-muridnya mereka akan mengalami penderitaan. Tetapi jangan takut kata Tuhan. Karena melalui penderitaan itu Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan apa yang dia lakukan kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Saudara, Natal ini juga merupakan kesempatan buat kita bersaksi. Sebab itulah Gereja Betel Indonesia itu mendorong supaya gereja-gereja lokal termasuk GBI Soleh Ali ini melakukan aksi sosial. Ya, saudara sudah pernah saya ceritakan bahwa kita akan mengadakan aksi sosial. Kemarin Ibu Rita sudah melakukan survei
ke panti asuhan mana yang akan kita datangi. Ya. Dan kita akan melakukan hal itu. Kenapa? Jadi saksi, katanya begitu. Kita akan membagikan nasi-nasi bungkus. Kenapa? Jadi saksi. Saudara yang dalam Tuhan, mereka nggak perlu tahu bahwa nasi bungkus itu dari Gereja Betel Indonesia. Nggak perlu tahu. Kenapa? Karena yang perlu dibesarkan namanya itu bukan Gereja Betel Indonesia. Apalagi GBI Soleh Ali. Bukan. Yang perlu dibesarkan namanya itu adalah Yesus Kristus. Dia datang sebagai juru selamat, menyelamatkan orang yang berdosa supaya banyak orang yang diselamatkan. Itulah tugas saudara dan saya. Ya. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Matius 24, Matius 24 ayat yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 berkata demikian. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa artinya ayat ini? Saudara, kalau saudara dan saya tidak bersaksi, seolah-olah kita memperlambat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, seolah-olah. Ya. Tetapi kalau kita bersaksi, kepada orang-orang lain, itu firman Tuhan katakan, Injil kerajaan diberitakan, kita bersaksi kepada orang dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maksud kesudahannya itu apa? Kedatangan Yesus yang berikutnya. Dia sudah pernah datang, tapi dia akan datang lagi. Untuk lahir lagi? Tidak. Dia akan datang bukan untuk lahir lagi. Dia akan datang sebagai juru selamat yang menjemput saudara dan saya bersama-sama, nanti kita ada di awan-awan dengan dia, dan kemudian setelah itu tempat yang dia sediakan buat saudara dan saya akan diberikan. Tapi bagi orang yang tidak percaya bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dia akan menjadi hakim. Saudara, tentu saja kita tidak akan menghadap hakim itu. Kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Kita tidak akan dihakimi, kita tidak akan dihukum, asal kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan haleluya, haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya tidak timbul keraguan melihat apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat kami yang sudah lahir di dalam dunia ini. Sebab itu kami tidak merayakan tanggal. Kami merayakan satu peristiwa yang ajaib dan heran yang membuat kami beriman kepadamu. Tolong kepada kami meteraikan firman yang sudah kami dengar dan jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengajar kami, itu akan membuat kedatangan-Mu lebih cepat. Sebab Engkau mau Injil ini diberitakan kepada dunia, kepada seluruh bangsa. Barulah kesudahannya akan berakhir. Terima kasih Bapa buat iman yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin kami selamat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.